Terus jam semene. Halo ya, Rek, awakmu ndek endi posisine? aku neng kosan nih. Iki aku dikucu-kucui be arek-arek iki. Tak kira ini kelas offline yo, tiba kelas online. Bet dikei tugas kelompok madi. Piye, awakmu pengen gabung kelompokku apa piye? Ya wis, aku join kelompokmu ya. Oh, ya wis. Oke. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang madi yang kami buat tentang ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor, sehingga dinamakan juga sebagai ekonomi tertutup. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya kita akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Dan ini adalah gambar salah satu tokoh ekonomi dunia, yakni John Maynard Keynes. Dia adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 dan wafat pada tanggal 21 April 1946. Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik melalui bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya kita akan membahas peran penting dari setiap sektor yang berkontribusi pada keseluruhan keseimbangan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga. Sebagai konsumen utama, rumah tangga menentukan permintaan barang dan jasa.
Mereka juga merupakan penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja. Kesejahteraan rumah tangga berpengaruh pada daya beli yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan. Yang keduanya sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, perusahaan. Perusahaan berperan sebagai produsen barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga melalui gaji dan dividen. Perusahaan juga berinvestasi pada modal fisik dan manusia, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Kesehatan perusahaan tercermin dalam tingkat investasi, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Dan yang ketiga adalah sektor pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Mereka mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai layanan publik dan proyek infrastruktur. Pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi melalui pengeluaran dan insentif fiskal. Dari penjelasan peran masing-masing sektor tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara ketiga sektor ini sangat penting untuk menjaga inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sosial. Dalam perekonomian tiga sektor, pastinya juga terdapat rumus-rumus dalam menghitung setiap komponen-komponennya, seperti penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat yang dapat dihitung menggunakan persamaan Y sama dengan C ditambah I tambah G. Kemudian untuk menghitung pendapatan rumah tangga dapat menggunakan persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional dapat menggunakan persamaan C ditambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T, atau dapat disederhanakan menjadi I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi, sedangkan S dan T merupakan bocoran, sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Dan gambar di sampingnya adalah gambar contoh grafik dari keseimbangan ekonomi tiga sektor. Kemudian untuk aliran pendapatan dan pengeluaran dari setiap sektor. Untuk aliran pengeluaran dari sektor perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan dan kepada faktor-faktor produksi. Kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Untuk aliran pendapatan, sektor rumah tangga mendapatkan pendapatan dari dua sumber. Yang pertama, berasal dari gaji, upah, sewa, bunga, dan untung perusahaan. Yang kedua, dari gaji dan upah dari pemerintah. Kemudian untuk pemerintah, menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai serta membeli barang dan jasa. Kemudian pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan untuk membayar pajak pendapatan. Untuk tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada pengusaha atau investor untuk investasi. Kemudian untuk pengeluaran agregat menjadi bertambah jenisnya menjadi AE plus C plus I plus G.